Oke, baik. Semuanya selamat malam, teman-teman. Halo, berjumpa lagi bersama saya Diana, selaku produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Baik, teman-teman, senang banget ya. Seperti biasa, kita setiap hari Kamis selalu berjumpa bertatap muka di Zoom Dr. Winda. Sekaligus kita belajar dan juga mengetahui manfaat dari cocoa flavanol untuk kesehatan. Nah, menarik banget nih topik kita hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan kulit ya. Pasti dengan memiliki kulit yang sehat, kulit yang bersih, kulit yang halus dan lembut itu tidak hanya menjadi dambaan kaum hawa aja ya, tapi juga tentunya kaum pria juga. Gitu. Baik, teman-teman semua, nanti bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir atau di jam 8.45 ya. Kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dr. Winda. Halo. Halo, Dok. Oke, baik. Kita sudah siap ya, Dok ya. Bisa kita mulai sekarang ya, Dok ya. Supaya Oke. teman-teman bisa langsung diskusi nih sama Dr. Winda ya. Baik, saya share dulu untuk materinya. Oke, sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Kalau begitu, saya persilakan Dokter Winda untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Oke, thank you di. Semangat pagi teman-teman FHI. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Udah pada di rumah atau masih di jalan nih? Nah, yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Sambil menemani teman-teman malam ini, yang di rumah maupun yang masih di jalan, yuk kita bahas topik kesehatan. Tapi kali ini kita mau bahas tentang kesehatan kulit. Kalau kita ngomongin kulit tuh sering banget memang apa langsung image-nya tuh ke sana langsung kecantikan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak cuma kecantikan loh. Kulit kita itu adalah proteksi kita yang paling luar ya, barrier kita yang paling luar di mana sebenarnya dia adalah perlindungan kita justru untuk semua yang ada di bawahnya, yang ada di dalam tubuh kita. Makanya penting banget kita menjaga kesehatan kulit, karena kalau kita punya kulit yang sehat, itu artinya yang di dalam pun juga sehat. Slide. Nah, jadi kulit itu kan dia merupakan bagian terluar tubuh kita yang memang paling mudah kita lihat, gitu ya. Dan memang kita akui juga ya, apalagi zaman sekarang, apa-apa itu soal penampilan, ya. Bahkan sesuatu yang mungkin harusnya nggak ada hubungannya dengan penampilan, tetap dinilai penampilannya juga, gitu. First impression itu penting. Nggak cuma soal mencari pasangan gitu ya, cari jodoh, sampai cari pekerjaan aja, itu sekarang semua pekerjaan, nyaris semua pekerjaan itu dilihat juga penampilannya. Gitu ya, ibarat kata nih kalau bisa memilih, dua-duanya ada dua nih calon karyawan, dua-duanya sama-sama pinter, tapi yang satu penampilannya lebih bagus, pasti otomatis pilih yang penampilan, ya kan? Bahkan kadang-kadang ada juga nih, sebenarnya yang satu lebih pinter sih, cuman yang satu penampilannya lebih bagus, walaupun mungkin nggak sampai sepintar yang penampilannya kurang, akhirnya lebih dipilih yang penampilannya lebih bagus. Makanya kenapa penampilan itu sekarang itu penting banget, ya. Nah, apalagi kulit wajah kita ya. Ini memang salah satu dari bagian dari kulit kita yang dapat mempengaruhi penampilan dan juga termasuk kepercayaan diri seseorang. Makanya nih, kita pengen aja secuek-cueknya kita dalam merawat kulit kita. Tapi kalau seandainya mungkin kulit kita jerawatan atau bopeng-bopeng, ada masanya juga kita ngerasa nggak pede gitu kan. Mungkin yaudahlah cuek aja, tapi secuek-cueknya ada juga momen kita jadi nggak percaya dirinya. Nah, makanya penting juga kita untuk merawat kesehatan kulit. Slide. Nah, kulit kita itu sebenarnya berlapis-lapis, teman-teman. Ya, dibagi jadi 3 lapisan besar. Mulai dari epidermis yang paling luar, lalu dermis, lalu hipodermis yang paling bawah. Epidermis itu dia sifatnya tahan air dan juga berfungsi sebagai penghalang terhadap
infeksi. Epidermis adalah lapisan kulit kita yang paling bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya, yang kita bisa lihat seperti ini tuh langsung dengan mata kita itu adalah lapisan epidermis. Di bawah epidermis ada namanya dermis. Dermis ini adalah lapisan kulit yang berperan dalam apa namanya eh, membentuk tekstur, ya, tekstur dari kulit kita. Karena di dalam dermis inilah dia merupakan lokasi di mana pelengkap-pelengkap kulit adanya di situ. Seperti akar rambut, terus juga kolagen, elastin, ya. Kalau seandainya ini kita jerawatan, itu juga lokasinya di dermis. Karena di dermis itulah ada sel apa kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Nah, di situ adanya di dermis semua. Dan dermis inilah nanti yang membentuk dari tekstur kulit kita. Jadi kalau kita ngerasain nih tekstur kulit kita kok kayaknya bergelombang gitu ya, nggak rata mulus gitu. Ada bopeng-bopeng, bopel-bopel. Nah, itu berarti masalahnya di dermis. Lalu yang paling bawah itu adalah hipodermis. Hipodermis ini seperti perbatasan ya antara kulit dengan bagian yang ada di bawahnya, bisa otot, tulang ataupun organ tubuh. Nah, itu di hipodermis ini biasanya di sini yang mayoritas itu adalah sel lemak ya, lapisan lemak dan juga pembuluh darah yang lebih besar sudah ada di situ. Kalau di dermis udah mulai ada pembuluh darah juga sebenarnya, tapi pembuluh darahnya masih pembuluh darah yang kapiler, yang kecil-kecil banget ya, yang ujungnya banget. Nah, yang lebih besar itu adanya di hipodermis. Nah, kita tahu dari mana nih lapisan kita sudah di dermis atau hipodermis. Contohnya kalau kita luka. Kalau kita luka kebaret gitu ya, kebaret tapi belum apa warnanya itu cuman kayak putih aja, itu berarti yang kena hanya bagian epidermis. Tapi kalau seandainya kalau ke baret lalu yang muncul itu sudah mulai ada kemerahannya, ya seperti ada titik bintik-bintik merah, itu berarti kita sudah mulai kena ke dermis. Nah, sedangkan kalau kenanya di hipodermis itu artinya kita sudah keluar darahnya. Ya, berarti kenanya sudah di lapisan hipodermisnya. Itu dia lapisan-lapisan kulit. Nah, lapisan-lapisan kulit inilah nanti yang akan membentuk kulit kita. Jadi kalau kulit kita ada masalah, itu bisa dilihat di lapisan mana dia bermasalah dan penanganannya juga berdasarkan lokasi dari lapisannya. Slide. Nah, ciri-ciri kulit yang sehat. Tentunya kan kita pengen kulit sehat, tapi kulit yang sehat secara alami itu ciri-cirinya seperti apa? Kita rasakan permukaannya itu terasa halus. Artinya apa? Kalau kita rasakan permukaannya halus, ini berarti kita punya epidermis tadi itu dia merata, ya, merata. Pengelupasannya merata, lapisannya sama rata tebalnya, ya, maka dirasakan halus, ya. Selain itu juga persebaran warna kulitnya juga merata juga, ya, di mana di sini terutama yang berperan adalah zat pigmen kulit atau mungkin teman-teman pernah dengarnya namanya melanin. Nah, melanin kulit inilah yang memberikan warna pada kulit kita. Sebenarnya sih asalkan warna kulitnya itu merata, itu artinya melaninnya bagus. Tapi kalau dia sudah tidak merata, ini artinya suatu masalah. Seperti contohnya pada kasus flek hitam atau tai lalat, ya. Itu artinya terjadi penumpukan melanin atau penebalan melanin di sebagian area aja gitu. Lalu tentunya tidak ada indikasi masalah pada kulit seperti nggak ada kemerahan, tidak ada jerawat ya. Terus juga kulitnya lebih segar, lembab, dan glowing. Glowing itu jadi bukan putih ya teman-teman ya, tapi glowing itu artinya bercahaya, berpendar. Jadi kalau ditembak lampu gitu ya, bedanya glowing dengan kulit berminyak, kalau kulit berminyak itu mantulnya itu silau ibaratnya ya. Mantulnya tuh mengkilat. Tapi kalau glowing itu di tulannya itu berpendar. Nah, ibaratnya tuh kayak kita lihat kulit bayi gitu ya, gampangnya kulit bayi itu kan masih sehat banget, itu tuh glowing. Nah, jadi kalau kita punya kulit yang sehat, glowing kayak kulit bayi juga, wah, itu
gitu sih. Berarti kulit kita mudah sekali gitu ya. Lalu tentunya elastisitas kulit kita tetap terjaga. Artinya apa? Kulit kita tuh nggak kendor ya, nggak kendor. Jadi kalau dicubit balik lagi dan nggak turun. Biasanya kalau elastisitas kulit kita ini tidak terjaga, itu artinya sudah biasanya ini termasuk salah satu ciri-ciri tanda penuaan juga ya. Karena yang mempengaruhi elastisitas itu juga ada pada eh, bagian lapisan hipodermis tadi, yaitu lapisan lemak. Jadi lapisan lemaknya itu sudah mulai menurun, tapi penurunannya itu nggak merata. Makanya jadi ada yang udah mulai berkurang lapisannya, udah lebih tipis, ada yang masih tebal. Ini yang akan membuat jadinya tuh kontur kulit juga jadi lebih turun, sagging, dan juga jadi kurang elastis. Slide. Nah, ini tadi masalah-masalah pada kulit apa aja sih? Masih menjuarai nomor satu adalah jerawat. Jerawat ini memang masih kasus yang paling banyak ya, apalagi di kalangan remaja. Tapi nggak cuma remaja doang, kita yang dewasa, bahkan sudah lansia aja pun masih ada loh yang berjerawat. Nah, makanya jadi jerawat itu menjadi kasus yang paling banyak karena memang bisa menyerang semua usia gitu ya, hampir semua kelompok usia. Lalu yang kedua, tentunya yang juga nggak kalah banyak juga adalah kasus flek hitam. Flek hitam ini juga apalagi kita di daerah tropis ya, kita banyak kena matahari. Flek hitam ini menjadi masalah yang cukup erat bagi kita. Jadi apalagi kalau kita dari zaman muda, dari sejak mudanya juga males pakai sunblock, nah udah, nanti biasanya kita semakin tua udah panen deh flek hitamnya, apalagi yang wanita. Ya banyak faktor yang mempengaruhi flek hitam. Hormon apalagi ya, mulai pada saat hamil, terus juga nanti apa namanya, eh, menopause, terus juga mungkin penggunaan KB, ya, KB hormonal itu akan bisa beresiko untuk memunculkan flek-flek hitam. Dan flek-flek hitam ini nggak cuma di wajah ya, flek-flek hitam itu bisa di semua bagian kulit, ya, ketiak, lutut, tangan, kaki, semua bisa mengalami flek hitam. Lalu juga ada kulit kusam, kulit berminyak, pori-pori besar, kantung mata, dan juga mata panda. Slide. Nah, cara kita untuk menjaga kesehatan kulit gimana? Sebenarnya sih kalau untuk perawatan kulit itu sebenarnya bisa kok nggak mahal ya. Sebenarnya cukup murah, yang penting teman-teman rutin aja ngelakuinnya. Ya, seperti apa? Menggunakan tabir surya. Tabir surya itu wajib ya, teman-teman. Ya, sunscreen, sunblock itu wajib. Dan itu dipakainya nggak cuma sekali sehari doang, pagi-pagi abis mandi. Tapi di reapply lagi ya, dipakai ulang, diaplikasikan ulang 3 sampai 4 jam selanjutnya, berikutnya gitu ya. Setiap 3 sampai 4 jam. Jadi supaya apa? Karena gunanya adalah itu dia tadi ya, kita di daerah tropis, matahari kita itu banyak. Ya, kita kaya akan sinar matahari. Apalagi kalau kita yang rajin atau sering sunbathing ya, baik sukarela maupun secara terpaksa ya, itu kita harus lebih rajin lagi pakai tabir surya karena kan paparan kita terhadap sinar matahari pasti lebih banyak. Dan ini bisa merusak barrier kulit kita. Jadi wajib banget untuk menggunakan tabir surya ya. Lalu juga kita bisa melakukan eksfoliasi atau pengelupasan sel-sel kulit mati. Ya, eksfoliasi ini juga bisa teman-teman lakukan supaya membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati supaya bisa merangsang pembentukan sel-sel kulit yang baru. Ini juga bisa membantu juga untuk meningkatkan kelembaban kulit juga, merangsang kulit dalam memproduksi kelembaban alaminya. Nah, eksfoliasi kulit ini nggak perlu teman-teman sering-sering lakukan. Lakukannya cukup sebulan sekali aja, ya. Lalu yang juga harus rutin teman-teman lakukan adalah membersihkan wajah sebelum tidur. Ini setiap hari harus dilakukan. Kenapa? Karena kita habis aktivitas, kita banyak kotoran di pori-pori kita yang
bikin sumbatan gitu ya. Kalau kita langsung bawa tidur, apalagi tidur kita kan mungkin kan nggak lurus ke depan aja, tapi kita hadap kanan, hadap kiri ya. Nanti itu posisi tidur kita akan juga semakin menutup ya, menutup pori-pori kulit kita, apalagi sudah ada kotoran di sana. Kalau nggak bersih, itu akan membuat jadi berjerawat ya. Terus juga jangan terlalu sering mandi dengan air panas. Nah, ini pasti sering banget nih pada mandi ya pakai air anget lah seenggaknya ya. Karena pada saat kita mandi aja, kita mandi, kita pakai sabun, itu akan mengangkat, tidak hanya mengangkat kotoran tubuh aja di kulit kita, tapi juga mengangkat kelembaban atau menarik kelembaban dari kulit kita, membuat kulit kita jadi lebih kering. Tapi kalau seandainya kita mandinya juga ditambah lagi dengan air panas, ini akan semakin mengangkat kelembaban kulit kita sehingga kulitnya jadi kering banget. Nah, jadi jangan terlalu sering ya mandi dengan air panas. Kalaupun memang harus pakai air yang lebih hangat, tapi mungkin jangan terlalu panas banget. Anget-anget kuku aja dan juga hindari berendam lama-lama ya. Terus juga kita teman-teman juga bisa melakukan masker wajah ya. Gunakan masker wajah untuk memberikan nutrisi kepada kulit. Dan ini juga bisa teman-teman lakukan seminggu sekali aja, nggak harus setiap hari banget ya. Dan jangan lupa berhenti merokok. Nah, merokok ini asap rokok itu akan penuh dengan radikal bebas kan. Apalagi kan kita merokok kan di mulut nih. Pada saat kita menghembuskan itu tuh langsung menyebar kena ke kulit wajah kita. Dan itu akan merusak sel-sel kulit wajah. Lalu jangan lupa juga pola hidup yang sehat dan konsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang tinggi. Slide. Nah, kalau coklat sendiri, sebenarnya coklat itu lumayan familiar. Ya, apalagi kalau umpamanya yang para wanita nih, mungkin lumayan familiar penggunaan coklat dalam treatment-treatment kecantikan kulit. Gitu ya. Tapi ternyata memang sudah ada penelitiannya. Dari penelitian, itu ternyata ditemukan kalau mengkonsumsi 320 miligram flavanol kakao setiap hari selama 24 minggu, itu ternyata bisa loh mengurangi kerutan dan memberikan elastisitas pada wajah. Selain itu juga ternyata mengkonsumsi kakao dengan kandungan flavanol sebanyak 4-6 gram per hari, itu juga bisa loh selama 7 hari, itu bisa mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit karena paparan UV. Jadi kan kita tadi ya, kita sering banget pakai sunblock, itu dia malas pakai sunblock. Kalaupun kita pakai sunblock atau sunscreen, tapi males reapply-nya. Sehingga eh, kalau kita nih lagi kepapar dengan sinar matahari, itu akan kulit kita tuh jadi tidak ada proteksinya sehingga jadi lebih mudah merah kemerahan. Nah, kemerahan itulah teman-teman yang kalau dibiarkan itu nanti yang akan merangsang pembentukan melanin sehingga eh, bisa menimbulkan flek hitam. Nah, ternyata dengan konsumsi flavanol selama 7 hari, sebanyak 4-6 gram per harinya, itu bisa mengurangi kemerahan pada kulit akibat paparan sinar UV tersebut, sehingga bisa membantu juga untuk mencegah pembentukan flek hitam. Slide. Selain itu juga ternyata flavanol juga berpotensi loh sebagai tabir surya yang mampu menyerap sinar UV. Nah, makanya ini cocok juga buat kita-kita yang mungkin males reapply atau bahkan males pakai sunscreen ya. Lalu juga flavanol juga menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, memudarkan flek hitam dan juga menghilangkan kerutan. Selain itu juga kandungan flavanol pada kokoa itu juga bisa membantu regenerasi sel ya sehingga bisa mencegah dari penuaan dini dengan mengatasi kulit kerut dan juga keriput. Lalu flavanol sendiri itu ternyata memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan, di mana ini bisa menjaga kelembaban kulit dan membantu kulit mengurangi gatal pada kulit. Slide. Nah, memperkenalkan Cocoa Flavanol FHI, ada varian original, DTM Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Men. Slide.
Kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya kita akan ngomongin soal kepalanya, yaitu polifenol. Polifenol itu kan terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan ya. Nah, tapi ternyata nggak cuma itu doang, teman-teman manfaatnya. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular karena dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Nah, cuman ini yang agak tricky ya, karena proses pengolahan biji kakao pada umumnya itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanol di dalamnya. Nah, makanya nih dibutuhkan metode pengolahan biji kakao yang khusus supaya bisa mempertahankan kadar flavanolnya tetap tinggi agar bisa memberikan manfaat bagi kita. Slide. Nah, selain itu ada kandungan Centella asiatica dan black garlic yang tentunya juga punya manfaat kesehatan untuk kulit. Slide. Nah, Centella asiatica ini sebenarnya berapa tahun belakangan ini lumayan terkenal penggunaannya untuk kulit yang meradang dan lu apa bisa dicocok bisa diterima atau cocok untuk segala jenis kulit. Nah, tidak hanya itu aja ternyata manfaat Centella asiatica untuk kesehatan kulit itu banyak. Dia tuh sering banget digunakan untuk anti aging ya. Karena dia tinggi akan kandungan flavonoid juga dan juga punya senyawa aktif yang namanya madecassoside yang bermanfaat dalam meningkatkan sirkulasi darah, sintesis kolagen dan juga jaringan kulit untuk menjaga kulit kita tetap awet muda. Lalu Centella asiatica itu bagus banget juga dalam melembabkan kulit. Karena dia kaya akan asam amino, beta karoten, asam lemak, dan juga fitokimia yang memberikan nutrisi yang kuat untuk kulit. Asam amino sendiri adalah bahan pelembab yang bagus untuk menenangkan kulit kasar dan juga kulit yang teriritasi. Slide. Nah, selain itu juga Centella asiatica itu bagus sekali untuk menjaga barrier kulit sehingga bisa mencegah kerusakan kulit. Karena dia kan kaya akan antioksidan ya seperti flavonoid dan juga phenolic acid. Nah, antioksidan dari Centella asiatica ini itu tuh dia bisa mengurangi peradangan kemerahan dan juga mencegah kerusakan sel yang bisa menyebabkan penuaan dini pada kulit. Lalu Centella asiatica ini juga terkenal banget dalam membantu proses penyembuhan luka pada kulit. Di dalam Centella asiatica ini ada kandungan namanya terpenoid yang terbukti mampu mempercepat proses penyembuhan luka karena dia itu nggak cuman bekerja di tahap eh, apa namanya antiinflamasinya, mengurangi peradangannya, tapi dengan mengurangi peradangan juga merangsang untuk pembentukan sel-sel kulit baru, proliferasi. Makanya kenapa dia berperan sangat baik dalam proses penyembuhan luka. Selain itu juga Central Asiatica juga sering juga malah digunakan pada kasus luka bakar ya karena kandungan zat aktifnya itu dapat meningkatkan produksi kolagen serta menunjang pembentukan pembuluh darah dan juga sel kulit yang baru. Slide. Nah, tidak hanya Centella asiatica, black garlic juga ternyata bagus juga loh untuk kesehatan kulit. Garlic ini kan kita kesannya kayak lebih ke kardiovaskular ya, kardiovaskular banget, atau bahkan buat anti kanker, anti tumor, miom gitu ya. Tapi ternyata juga dia bagus untuk kesehatan kulit. Karena di dalam bawang hitam itu atau black garlic itu ada kandungan senyawa sulfur yang bisa membantu dalam pembentukan kolagen di dalam tubuh. Dimana kita tahu kolagen ini juga merupakan pembentuk struktur utama di kulit, ya. Tadi posisinya dia tadi di lapisan dermis, gitu ya. Makanya nih black garlic ini bahkan bisa diklaim dapat menyehatkan kulit dan juga mencegah penuaan dini. Selain itu juga karena dia tadi punya kandungan sulfur, kalau kita ngomongin sulfur, sulfur itu erat banget hubungannya dengan jerawat. Sering banget digunakan untuk obat jerawat. Makanya bawang hitam juga mampu mengatasi masalah kulit seperti jerawat hingga dermatitis ya. Black garlic ini punya efek dia menghilangkan peradangan. Jadi bisa mengurangi peradangan, bisa buat ngompres
ya. Dan di mana peradangan mika sebenarnya adalah respons sistem kekebalan tubuh kita terhadap cedera dan juga infeksi. Nah, cuman kondisi peradangan ini itu menyebabkan kulit kemerahan, bengkak, ataupun nyeri. Dan ini bisa nanti merangsang produksi dari melanin yang nanti akibatnya bisa membuat kulit jadi kehitaman. Makanya dengan black garlic itu malah bisa membantu untuk meredakan peradangannya supaya jangan sampai nanti menimbulkan bekas-bekas dari jerawatnya. Slide. Selain itu juga ada dukungan juga dengan bahan-bahan lain seperti vitamin B7. Vitamin B7 ini juga bagus banget juga untuk kesehatan kulit, rambut, dan juga kuku. Nah, terus selain itu juga vitamin C. Vitamin C juga sudah cukup manfaatnya untuk kulit karena dia juga bisa merangsang sintesis kolagen juga, di mana itu juga menjadi struktur di kulit kita. Lalu juga ada sistein yang juga membantu untuk melindungi kulit kita karena dia dapat meningkatkan produksi antioksidan yang kuat. Slide. Nah, di sini cocoa flavanol kita memang berbeda dibandingkan cocoa pada umumnya. Karena produsen kita itu dari Callebaut sudah menemukan metodenya, metode pengolahan biji kakao yang khusus untuk mempertahankan kadar flavanol. Dan ini sudah dipatenkan karena memang setelah terbukti metode yang mereka gunakan ini dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol awalnya. Di mana biasanya pada proses yang konvensional itu justru malah cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Dan sudah mereka beri brand Acticoa, dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk cocoa flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya sudah banyak banget studi klinis ya, studi klinis, jurnal-jurnal kesehatan tentang cocoa flavanol. Ini salah satunya bahkan sudah ada studi klinis yang sudah dipatenkan tentang kulit ya. Jadi ternyata memang cocoa flavanol itu bermanfaat untuk anti-aging. Di sini kalau kita ngomongin anti-aging berarti udah semuanya ya teman-teman ya. Mulai dari memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Nah, selain itu juga Cocoa juga punya manfaat juga untuk fungsi endotelium ya. Jadi dari hasil studi klinis ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Nah, lalu ada juga studi klinis lainnya. Ini ada patennya untuk prostat kebetulan ya. Jadi Cocofavano ternyata bisa untuk terapi masalah prostat, termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Lalu juga Cocofavano itu sudah mendapatkan klaim kesehatan yang sudah disetujui oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa Cocofavano itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga memberikan kontribusi dalam aliran darah yang lebih normal. Sedangkan FDA sudah mengumumkan bahwa Cocofavano itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan ini, EFSA dan FDA menyarankan untuk konsumsinya adalah 200 mg flavanol. Slide. Nah, jadi kalau kita mau merangkum manfaat Coca-Cola, memang utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular ya, seperti menjaga tekanan darah, menurunkan resistensi insulin, dan juga menjaga kadar kolesterol. Tapi tidak hanya itu aja, karena basically dia adalah antioksidan, sehingga Coca-Cola juga bermanfaat dalam mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk Datem Liquid sendiri karena merupakan kombinasi tidak hanya Cocoa aja, tapi ada Central Asiatica dan Black Garlic, sehingga manfaatnya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular juga 3 kali lipat lebih besar dibandingkan versi yang original. Dan ada bonus-bonus manfaat lainnya. Daytime liquid ini juga lebih cocok ya dan lebih bagus untuk memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide.
Nah, kalau NutriFlow ini mungkin lebih kepada kita yang masih aktif ya. Kita yang lebih aktif, namanya kita aktif, kita butuh energi yang lebih. Nah, NutriFlow ini membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik di tubuh. Tapi tidak hanya penyerapan nutrisi yang baik, tapi juga metabolismenya juga jadi lebih baik juga ya. Dimana kita biasa metabolismenya sudah mulai menurun, dengan NutriFlow itu bisa ditingkatkan metabolismenya, terutama metabolisme lemak dan protein, supaya diolah menjadi energi tidak diendapkan dalam tubuh. Makanya NutriFlow ini pun cocok untuk program penurunan berat badan dan juga membantu dalam pembentukan massa otot. Cuman memang ya, namanya kita juga aktif, pasti kita juga akan semakin terpapar. Terpapar dengan bakteri, virus, kuman, terus juga dengan tadi paparan sinar matahari, radikal bebas, polusi, dan yang lain-lainnya, sehingga proteksinya juga di sini lebih ekstra untuk NutriFlow. NutriFlow itu juga dia ada ekstra tambahan untuk melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Bonusnya dia juga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan juga kuku. Slide. Nah, tadi untuk mendapatkan manfaat kesehatan, berdasarkan saran dari FCL dan FDA, itu kan konsumsinya harus 200 mg flavanol. Nah, kalau dari varian original, teman-teman bisa mendapatkannya dengan mengkonsumsi sekitar 3-5 gram setiap hari. Boleh lebih? Boleh, disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Nah, kalau DTM liquid, ini mungkin lebih dianjurkan kepada teman-teman yang memang sudah punya masalah kardiovaskular atau memang kebetulan sedang ada masalah dengan kulit. Nah, ini boleh juga ya mengkonsumsinya DTM liquid. Ini bisa konsumsi 1-2 saset per hari maksimal. Slide. Nah, untuk yang aktif, untuk maintenance juga kesehatan kulit, plus bonusnya juga eh, untuk berat badan juga, itu bisa konsumsi yang NutriFlow. NutriFlow ini bisa teman-teman konsumsi 1-2 kali sehari dengan menyeduh 15 gram setiap kali konsumsi. Terima kasih. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Itu tadi teman-teman ya penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat koko flavanol untuk kesehatan kulit. Seru banget ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya boleh ya informasikan dulu mengenai acara dan juga promo supaya teman-teman nggak terlewatkan berita-berita dari Eva ini ya. Nah, kita ada sosial media, teman-teman bisa langsung follow sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, terus juga ada Instagramnya di @foreverhealthy.id, Facebooknya ada Forever Healthy Indonesia, Telegramnya FI Official, dan juga ada TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Teman-teman bisa langsung mengikuti sosial media kita untuk mengetahui seperti informasi kesehatan, tips kesehatan, kemudian acara dan juga promo dari FI supaya teman-teman tidak tertinggal. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada nomor konsultasi dari medical consultant kami, itu ada Dokter Winda. Di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore, teman-teman bisa langsung WhatsApp di nomor 0878 1706 6067. Dan juga kita masih ada promo sampai nanti tanggal 18 Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan ya. Jadi pembelian 3 box, teman-teman bisa akan mendapatkan 1 box DTM Liquid yang berisi 30 saset. Nah, ini promonya hanya sampai tanggal 18 Agustus saja, jadi teman-teman bisa langsung pesan Flavanol DTM Liquid sekarang juga. Nah, kemudian ini adalah waktu terakhir ya, masih ada waktu kurang lebih 4 jam lagi untuk mendapatkan trip ke Hong Kong, Shenzhen, Macau, 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang, 8 hari, 7 malam. Kita sudah mulai periode ini dari tanggal 1 Februari sampai 15 Agustus 2024. Jadi terakhir malam ini teman-teman ya. Jadi bisa posting sebanyak-banyaknya supaya teman-teman bisa mendapatkan promo trip gratis dari FAI ya. Oke, baik itu dia tadi Dokter Winda informasi
acara dan juga informasi promo ya, dan juga sosial media yang sudah saya informasikan kepada teman-teman semua. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ada Bu Oke. Norma. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Norma. Kemudian ada Bu Rosalina. Selamat malam dok. Abang saya penyakit prostat. Tapi Hmm. nggak ada dirasakan sakit. Cuman buang air kecilnya nggak bisa. Udah konsumsi DTM, original, dan flavanol tapi nggak ada perkembangan. Gimana solusinya ya dok? Dari Ibu Rosalina. Silakan dokter Winda. Oke. Nah, ini sudah berapa lama konsumsinya? Ya. Jadi memang ini kan nggak bisa instan ya. Biasanya memang kita harus evaluasi. Kalau seperti ini sih biasanya saya saranin evaluasi 1 bulan. Ya, 1 bulan evaluasi eh, untuk lihat progresnya bagaimana gitu. Kalau baru beberapa hari konsumsinya ya belum lah, belum tentu semua langsung di awal konsumsi itu langsung ngerasain sesuatu gitu ya. Karena belum tentu juga di awal konsumsi itu langsung ketemu dosis yang tepat. Masing-masing tubuh itu punya dosisnya masing-masing ya, bisa beda-beda. Nah, ini minumnya dosisnya bagaimana ya? DTM-nya berapa? ORI-nya berapa? Terus juga sudah berapa lama konsumsinya? Memang apa di sini juga perlu diperhatikan. Kadang kan masalahnya apa? Prostat. Tapi kan belum tentu masalah penyakit di dalam tubuhnya prostat tok doang gitu kan. Bisa aja ada tambahan-tambahan yang lain sebenarnya yang mungkin sebenarnya nggak terlalu dia keluhkan ya. Seperti mungkin ada masalah pada pembuluh darah, mungkin ada masalah pada tekanan darah, atau masalah pada kolesterol, gula darah, ataupun ada yang lain-lain lagi, ada masalahnya ya, di mana ini akan membuat konsumsi dari flavanol yang dikonsumsinya itu, jatahnya, itu jadi lebih terbagi-bagi, sehingga jatah yang buat prostat tuh jadi berkurang. Nah, makanya mungkin ini akan membuat jadi kayak berasa kok kayaknya belum ada perkembangan ya gitu. Makanya memang biasanya di awal-awal konsumsi ini adalah trial. Trial untuk ketemu dosis yang paling pas itu berapa ya. Kalau seperti ini sih biasanya memang saya anjurkan eh, konsumsinya kombinasi antara DTM dengan original. Nah, DTM-nya boleh 1 atau 2, originalnya mulai dari 5 gram. Nah, Kak, evaluasi tuh 2 minggu, ya 2 minggu dulu. Ada nggak sesuatu yang dirasakan dalam 2 minggu ini? Nggak hanya proses ya, tapi yang dirasakan secara keseluruhan. Jadi kita juga nggak bisa ngesetting nih kalau Fafano akan kerja dari mana dulu. Karena tadi jatahnya yang kita kasih cukup nggak gitu kan. Makanya kita nggak bisa atur juga. Nah, nanti dalam 2 minggu ini evaluasi dulu nih, apa yang dirasakan, ada nggak sesuatu, apakah tidurnya jadi lebih enak, atau badan terasa lebih enteng, lebih segar, walaupun mungkin dari segi prostatnya masih begitu aja, gitu ya. Nah, itu coba dievaluasi dalam 2 minggu. Nah, kalau sebenarnya ada sesuatu yang sudah dirasakan, itu sebenarnya dosisnya boleh dipertahankan. Artinya, dosis yang sudah dikonsumsi itu sudah mulai memberikan efek. Tapi mungkin kalau teman-teman Bu Rosalina itu abangnya Bu Rosalina kayak apa udah ngerasa sih tidur mulai agak enakan tapi kayaknya untuk prostatnya kan masih belum terlalu berasa nih. Pengen lebih fokus lagi buat prostatnya, boleh dinaikin dosisnya. Ya, naikin tambahin lagi dosisnya, evaluasi lagi 2 minggu lagi. Ya, yang ditambahin yang mana? Mungkin boleh tambahin DTM-nya. DTM jadi 2 saset plus original 5 gram. Tambahin lagi evaluasi dalam 2 minggu. 2 minggu gimana? Sudah mulai nggak apa yang dirasakan gitu. Kayaknya oh iya makin enak, cuman ke prostatnya masih belum. Berarti memang masih kurang. Tambahin lagi. Tapi kan DTM udah bentuk ya. Yang ditambahin originalnya. Tadi awalnya 5 gram, ditambahin jadi 10 gram. Gitu ya. Evaluasi lagi 2 minggu. Sampai ketemu nanti dosis yang paling tepat sudah mulai berasa dalam 2 minggu itu ada target yang diharapkan, baru tinggal dipertahankan aja dosisnya. Gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda mengingat tentang prostat nih Bu Rosalina ya. Jadi sebelumnya juga ada yang testimoni ya dok ya. Mungkin Bu Rosalina bisa cek juga di YouTube. Itu konsumsi koko flavonoidnya rutin sekali. Bahkan mungkin karena suka ya dok ya atau doyan konsumsinya bisa 8 kali. Itu nggak masalah dok ya, nggak masalah ya. Tapi ya. Nggak masalah. Iya, bahkan tadi sebelumnya beliau cerita pipisnya tuh sampai berbusa, urinnya sampai berbusa. Memang itu efek dari prostatnya ya, Dok ya? Iya, itu memang ciri-ciri masalah pada prostat kan. Masalah pada saluran kemih ya. Bisa prostat, bisa juga ginjal. Oke, dan saat ini beliau kondisinya juga sudah membaik luar biasa sekali kok. Alfamanol ya, Dok ya. Selanjutnya dari Bu Lasmawati. Malam, Dok. Produk apa yang cocok untuk yang sulit dapat anak, sakit datang bulan, kista, ginjal, dan juga saraf kejepit? Ini di satu orang yang sama atau beda-beda orangnya? Mungkin Bu Lasmawati Malau bisa dibantu untuk sebentar saya buka untuk mikrofonnya ya. Bu Lasmawati, selamat malam. Masih hadir Bu? Bu Lasmawati. Halo Ibu, Oke, selamat coba malam. aku jawab Oh, aja ya. sudah nyala Bu. Dok mikrofonnya. Bu Lasmawati, silakan Bu Lasmawati Oke, bisa dijelaskan. itu untuk orang yang berbeda, cuma saya satukan aja gitu, Dok. Orang yang berbeda, Oh, ah, beda-beda kebetulan, ya. Ya, kita kalau ketemu beda-beda. dengan, Oke. Oke, hmm, saya jawab satu-satu ya. Kalau untuk ya, yang sulit dapat anak, itu sih ah, biasanya saya nganjurin dua-duanya konsumsi, baik suami maupun istri. iya, Ya, betul. baik Mm-mm. suami maupun istri, dua-duanya sama-sama konsumsi. Nah, konsumsi yang mana? Sebenarnya kalau boleh konsumsi, dua-duanya sama-sama konsumsi original. Jadi, istrinya minumnya original, suami minumnya juga original. Cuman untuk tambahannya, sorry, originalnya diminumnya 2 kali 5 gram ya. Jadi minum 2 kali 5 gram. Nah, itu diminum setiap hari, baik suami maupun istri. Nah, untuk tambahannya bagi suaminya ada ekstra men, ya flavanol men itu dikonsumsi satu kali setiap tanggal genap. Jadi setiap di tanggal genap itu dikonsumsi 1 saset yang flavanol men. Itu kalau untuk yang sulit Laki-laki. dapat anak. Itu ya untuk prianya ya, yang untuk kasus sulit dapat anak. Kalau sakit datang bulan, kista, ginjal, saraf terjepit, sebenarnya sih yang mana aja boleh. Ya, original boleh, liquid juga boleh, terus juga Nutriflow juga boleh. Cuman mungkin kalau untuk yang ginjal sama saraf terjepit itu lebih rekomen mungkin konsumsi yang liquid, DTM liquid. Iya. Kista juga mungkin saya lebih rekomen DTM liquid. Mulainya startnya dari DTM liquid. Jadi mulai dari 1 sampai 2 saset DTM liquid, ya. Kalau udah mentok di 2 saset itu masih belum terlalu efektif, belum maksimal yang dirasakan, bisa ditambahkan originalnya. Mulai dari 5 gram, nanti bisa ditambah ke 10 gram, 15 gram, bertahap aja sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tapi kalau untuk yang sakit datang bulan, itu mungkin bisa yang original aja juga sebenarnya cukup. Nanti tinggal disesuaikan aja dosisnya mulai dari 5 gram, 10 gram, 15 gram, sesuai dengan kebutuhan tubuhnya begitu. Terus, Dok, makasih, Dok. Terus, cara apa konsumsinya gimana itu, Dok? Kalau Itu misal, tadi, kalau misalnya udah kan, saya Dok, sebutkan. Nutriflow udah saya kasih sama dia sama yang ori. Bisa barengan nggak konsumsinya itu? Bisa, Nutriflow dicampur sama original boleh kok, gak Oh, nggak apa-apa. masalah digabung dengan 1 gelas air hangat ya. Saya malah sering kayak gitu supaya jadi rasanya tuh lebih dark gitu, agak lebih ke pahit dibandingkan lebih ke manisnya. Sebelum apa sesudah makan nggak masalah, Dok? Gak masalah. Masalah ya, Dok
ya. Oke, makasih dok. Makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Lasmawati. Nah, ini saya berikan gambaran untuk yang tadi program kehamilannya ya dok ya, ya Bu ya. Mungkin bisa langsung di screenshot atau mungkin bisa langsung nanti dibuka rekaman sebenarnya kesehatan Dokter Winda di Zoom kita ya. Ini juga sudah saya tampilkan untuk program kehamilan. Oke, selanjutnya kita beralih kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Dokter Winda ya. Ada dari Bapak Hermanto Kosasi. Dok, kalau sudah cuci darah seminggu sekali, apa masih bisa menolong kalau konsumsinya flavanol? Dan sebaiknya yang mana yang dikonsumsi dan dosisnya gimana, dokter? Terima kasih banyak. Oke, justru membantu banget ya dengan kondisi sudah cuci darah itu malah masih bisa loh ngebantu untuk kasus seperti ini. Kalau kasus seperti ini biasanya saya paling rekomen tuh konsumsinya liquid. Nah, liquid, tapi kan liquid itu kan cuma boleh 2 kali sehari, ya kan? Maksimal kan 2 saset per hari. Sedangkan untuk kasus cuci darah, itu dari jurnal penelitiannya itu justru disarankan 3 kali sehari. Nah, jadi untuk tambahan yang ketiganya itu bisa konsumsi yang ori, gitu ya. Jadi, eh, banget, itu biasanya saya kasihnya itu 2 DTM, 2 DTM liquid, 2 kali DTM liquid, plus ditambah 1 kali ori. Nah, 1 kali ori ini bisa mulai dari 5 gram dulu. 5 gram, kira-kira masih berat, nanti baru ditambah jadi 10 atau 15. Nah, tapi itu dia paling catatannya. Kalau umpamanya sudah cuci darah, berarti kan sudah ada pembatasan asupan. Nah, jadi untuk melarutkan originalnya itu airnya nggak usah banyak-banyak ya. Sedikit aja, secukupnya aja yang penting larut. Mungkin sekitar 20-30 mili cukup gitu ya, nggak perlu sampai harus 1 gelas gitu ngocoknya nggak perlu ya. Yang penting dia bisa eh, supaya dia memudahkan dia minum aja, tapi nggak harus banyak-banyak air ya. Paling di situ aja catatannya untuk kasus yang cuci darah. Tapi ini malah rekomen banget karena propanol itu justru malah membantu sirkulasi aliran darah di ginjal, apalagi untuk DTM. Ya, dia bagus banget untuk terapi pada kasus gagal ginjal seperti ini gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Jaya Susanto nih, dok. Pertanyaannya, selamat malam, dok. Saya mau bertanya produk apa yang cocok bagi orang yang belum punya anak, karena seorang wanita yang bertanya kepada saya sudah 15 tahun saya nikah, tapi sampai sekarang saya belum punya anak dan mohon petunjuknya. Boleh saya share lagi, dok, yang tadi? Boleh. Nah, ini kebetulan memang case-nya mirip ya sama tadi yang pertanyaan Bu Lasma ya. Nah, jadi itu boleh ya. Konsumsi produknya boleh yang original. Kedua-duanya ya konsumsi, jangan cuman istrinya aja, suaminya juga. Karena kan kalau untuk apa namanya, untuk punya anak ini kan kontribusinya berdua ya. Dan kita nggak tahu nih yang punya masalah yang mana gitu. Tapi memang sih sebaiknya, apalagi kan ini mengingat sudah 15 tahun. Memang sebaiknya sih dicek kendalanya tuh di mana gitu. Apakah sebenarnya secara organ kedua-duanya sebenarnya bagus, cuman mungkin kualitas di sel ovum atau spermanya aja, atau memang ada masalah di organnya sendiri. Nah, kalau ada masalah di organnya sendiri kan, nah ini akan tergantung masalahnya apa ya. Ada yang bisa diatasi dengan terapi Vavanol, ada yang memang harus dengan mungkin tindakan operasi. Nah, itu nanti akan dilihat dulu seperti itu. Nah, cuman kalau seperti ini mungkin boleh ya untuk sementara mungkin nanti sambilan ngecek, sambilan konsumsi flavanol bisa ya. Nanti bisa kedua-duanya minum originalnya 2 kali hari, 2 gram. Nah, untuk prianya ditambahkan dengan flavanol men 1 saset setiap tanggal genap, tanggal 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya. Nah, dan untuk ini juga eh, apa namanya? Untuk apa sih saya bilangnya ya, untuk supaya dalam usaha lah ya, dalam usaha untuk punya anak ini juga kan penting juga untuk timing ya, timingnya. Jadi kadang-kadang kita berusaha tapi caranya sometimes salah juga. Nah,
penting untuk tahu kapan wanitanya itu masa suburnya itu kapan. Jadi fokus itu berhubungannya itu adalah di masa subur. Kadang kita terlalu bersemangat pengen punya anak, kita campurnya kapanpun campur. Salah juga gitu ya, bukan begitu caranya. Fokuslah campur itu justru pada saat masa subur. Di luar masa subur atau ibaratnya menjelang masa subur, itu justru lebih dijarangkan untuk campur. Tujuannya apa? Supaya spermanya ditabung. Ya, spermanya ditabung, dikumpulin, karena semakin banyak sperma yang dikeluarkan pada saat nanti di masa subur, itu potensi untuk terjadinya konsepsi itu akan jadi lebih besar gitu. Nah, kalau seandainya udah dikeluarin banyak di depan, di sebelumnya, nanti pas lagi masa suburnya jadi tinggal sedikit gitu ya. Nah, jadi fokusnya nanti di situ. Nah, gimana cara hitung masa subur? Masa subur itu sebenarnya adalah 14 hari sebelum hari pertama yang selanjutnya gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih sebenarnya siklus haidnya itu berapa hari. Biasanya range-nya itu antara 28 sampai 35 hari. Nah, berarti kan itu kan sudah ada jadwalnya. Bulan depan jadwalnya kapan? Tanggal berapa? Dimundurin deh 14 hari, mundurkan hari. Nah, ketemu tanggal yang dimundurin 14 harinya ditambah di plus minus 2. Berarti kan jadi ada 5 hari tuh. Nah, di range 5 hari inilah yang disebut dengan masa subur. Fokus berhubungan intimnya di sini. Sebelum tanggal tersebut, itu justru kalau bisa ditahan dulu aja. Kalau setelahnya mah nggak apa-apa. Tapi kalau sebelum tanggal tersebut, kalau bisa agak ditahan. Ya, tujuannya untuk apa? Ditabung spermanya. Supaya nanti pas lagi di masa subur itu bisa banyak. Jadi supaya memperbesar potensi terjadinya fertilisasinya tadi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Pertanyaan terakhir dari Bu Rosdiana. Bagi orang yang sudah komplikasi gula, kolesterol, dan jantung yang sudah pasang baterai, mungkin pasang ring ya dok ya, pasang ring di jantungnya, apakah masih bisa Oh, aman? ini alat pacu jantung ya, pasang baterai soalnya. Berarti kemungkinan ini udah pasang pacu jantung kali ya, maksudnya ya. Biasanya sih pacu jantung. Nah, ini masih aman kok ya, masih aman. Kita kasih flavanol, mau yang original, mau yang liquid, itu juga masih aman, gak apa-apa. Nah, cuman mungkin itu dia biasanya yang sudah komplikasi gula, sudah ada kolesterol, sudah pasang pacu jantung bahkan ya, jangankan pasang ring, ini sudah pasang pacu jantung lagi. Nah, itu kan biasanya dia juga konsumsi obat-obatannya juga sudah banyak, ya kan? Biasanya sudah banyak nih obat-obatannya segambreng. Biasanya kalau umpamanya kita kasih flavanol lagi tuh dia agak berat gitu, merasa agak, aduh nambah lagi, tambah banyak lagi. Nah, jadi mungkin kalaupun mau diberikan flavanol itu bertahap ya, bertahap. Idealnya memang kalau sudah yang punya masalah seperti ini kan sebenarnya 3 kali konsumsi, ya 3 kali sehari konsumsinya. Cuman tadi mungkin memang sudah terlalu banyak juga obat-obatan yang dia konsumsi, dia juga sudah begah dengan obat-obatannya sendiri. Nah, jadi mungkin kita kasih tambahan flavanolnya bertahap, mulai dari 1 kali sehari dulu, ya 1 kali sehari. Nanti supaya dia pelan-pelan menyesuaikan diri dulu, menyesuaikan diri dengan flavanol. Nanti bertahap baru bisa ditambahkan dosisnya jadi 2 kali, lalu jadi 3 kali. Jadi tetap bisa, malah bagus. Karena biasanya kan udah kasus seperti ini, obat-obatannya juga biasanya sudah banyak. Biasanya komplikasi nanti akan lebih parah lagi, ya. Yang paling kemungkinan kena apa? Ginjal, kalau nggak ginjal, ya, dan itu bisa parah lebih lagi nantinya. Nah, tentunya kan kita juga pengen mencegah ya, jangan sampai komplikasinya malah lebih parah lagi.
Akibat baik karena penyakitnya maupun karena obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, makanya kita butuh pengimbang. Pengimbangnya apa? Yaitu dengan flavanol. Karena flavanol kan tadi basically adalah antioksidan, dia juga membantu ginjal juga, meringankan kerja ginjal supaya tidak terlalu berat akibat dari tugas membersihkan sisa-sisa metabolisme akibat penyakit maupun akibat obat-obatan. Gitu supaya umur ginjalnya juga bisa lebih panjang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda, itu tadi pertanyaan terakhir. Kita masih ada waktu 5 menit. Boleh ya, satu suara ya, dari teman-teman sini bisa langsung bertanya dengan Dokter Winda dengan menyalakan mikrofonnya. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Jika tidak ada, berarti Zoom-nya saya akan tutup. Silakan teman-teman, masih ada yang ingin tanyakan untuk satu orang? Kita masih ada waktu 5 menit. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya. Sudah saya buka untuk mikrofonnya. Silakan teman-teman. Oke, Aku aja dulu. oke, Oh iya, malam. Silakan. Halo. Selamat malam Bu Diana sama Bu Dokter. Mbak Linto. Malam, Pak. Selamat. Nah, jadi saya tertarik mengenai tadi program kehamilan ya. Kebetulan di keluarga saya itu ada 4 atau 5 orang pasangan yang nggak punya anak. Halo? Yes. Nah, ya. Nah, tadi yang menarik Bu Dokter mengatakan supaya kita kan dianjurkan mengkonsumsi flavanol, ori, dan men ya. Oke. Iya. Nah, satu sisi tadi dokter mengatakan supaya diatur, supaya spermanya dikumpulin lah, kira-kira begitu bahasa sederhananya kan. Nah, artinya konsumsi mennya itu jangan dulu lah di situ ya, karena menurut saya kalau itu dikonsumsi kecenderungan laki-lakinya nanti minta gitu. Gimana kira-kira? Itu kan persoalan kan. Jadi artinya mennya ini juga menurut saya jangan dikonsumsi dulu karena nanti spermanya akan keluar. Kira-kira begitu ya. Benar nggak logikanya Bu Dokter? Saya simak tadi soalnya. Karena kalau banyak ditahan dulu sehingga mengumpul banyak, itu kemungkinan lebih bagus untuk terjadi pembuahan, kira-kira begitu ya. Nah, itu pertanyaan saya Bu Dokter. Kira-kira gimana supaya jangan antara konsumsinya tadi dengan apa yang Ibu sampaikan itu cocok gitu loh. Gimana kira-kira? Iya. Terima kasih. Iya, jadi benar. Jadi sebenarnya gini, di situ sih letak tantangannya ya. Jadi sebenarnya konsumsi mennya juga tetap diperlukan karena men sendiri Nah, itu itu juga betul. membantu untuk supaya membantu untuk hormon testosteronnya juga kan, di mana hormon testosteron inilah nanti yang akan berperan dalam produksi sperma gitu. Jadi kalau umpamanya di stop juga hormon kalau ditahan juga untuk tidak konsumsi mennya, padahal di situ kan justru lagi masa menabung sperma kan. Jadi produksi sperma juga dibutuhkan. Nah, jadi memang di situ agak tantangan bagi prianya sih, harus bisa ada menahan. tantangan ya buat Iya. Jadi paling di sini agak menantang bagi prianya. Mungkin boleh kalau umpamanya, jadi bukan nggak boleh sama sekali. Jadi sebenarnya menahannya ini nggak lama kok, menahannya nggak lama banget. Sperma itu kan bisa bertahan itu sampai 3 hari, gitu kan? Jadi sebenarnya nahannya 3 hari aja, nggak sampai ditahan 2 minggu. Tenang aja. Kalau ditahannya sampai lama-lama nanti saya diomelin, diprotes sama para bapak-bapak. Iya, enggak kok. Karena Jadi kalau konsumsi men itu udah pasti agak lain, lagi-lagi agresif menurut saya. iya, Ya. iya betul. Nah, makanya jadi ibaratnya nih yang ditahan tuh mungkin ibaratnya masa suburnya kan tadi 5 hari gitu ya. Mungkin ditahan mulai dari Hamin 3 deh gitu. Mulai dari Hamin 3 aja nahannya. Jangan dulu gitu. Jadi supaya dari 3 hari sebelumnya itu hari pertama Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 itu udah ditabung dulu tuh spermanya gitu untuk nanti dikeluarkan di hari H
masa subur yang pertama gitu. 3 hari aja ditahan, Iya, bisa iya, lah kan? iya. Ya, biar yang lain juga dengar karena logiknya kan harus harus ini juga kan gitu ya. Oke. Makasih Iya, Bu Dokter. betul. Selamat Oke, malam. baik. Terima kasih Pak Makasih. Lintong untuk Ya. pertanyaannya. Jadi biar nggak salah paham ya dok ya. Antara konsumsi flavonomen sama harus ditabung. Ini gimana ceritanya ya? Padahal kalau konsumsi flavonomen itu bisa efeknya 2-3 hari loh dok. Oke, baik teman-teman. Nggak berasa nih waktunya juga sudah jam 9. Seru banget topik kita hari ini ya. Teman-teman, kalau begitu saya akhiri. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang disampaikan dok? Silakan. Oke, nggak pernah bosan-bosannya terus saya ingatin sama teman-teman untuk jaga kesehatan. Kesehatan kita adalah investasi yang terpenting. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa cari duit, kita bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih. Tapi kalau kita sakit, udah, kita nggak bisa kerja, duit malah habis, dan kita malah menyusahkan orang-orang yang kita kasihi. Tentu nggak mau kan? Makanya terus minum koko-vanolnya, jaga terus kesehatannya, dan berbahagialah. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, itu dia tadi teman-teman, tips dari Dokter Winda ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa selalu bisa bersama keluarga dan bisa eh, menjalani hidup dengan bahagia dan juga sehat tentunya ya. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti ya dok di hari Selasa, seminar kesehatan secara offline dengan Dokter Winda. Dan juga ada seminar kesehatan online dengan Dokter Winda nanti di hari Kamis seperti biasa jam 8 malam. Jangan sampai terlambat teman-temannya ya. Dan juga bisa undang teman sebanyak-banyaknya untuk mengikuti acara Dokter Winda yang offline maupun yang online. Kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan dengan topik yang sangat menarik tentunya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Nah, Selamat malam semua. Terima kasih Mbak Terima Diana. kasih Dokter Winda. Sama-sama. selamat malam, terima kasih dari Medan. Diana kasih ke. Halo Bu Terima Dea. kasih. Terima kasih Terima Diana. kasih Dokter Oh, Dinda, ada Mbak bundaku, Diana. Bu Dea di sana. Bu Dea selalu hadir dong, ya nggak Bu? Iya ya, terima kasih semangatnya. Oke, baik semangat teman-teman ya. Saya tutup ya untuk Zoom-nya ya. Selamat malam. Malam. Malam baik.